Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah, episode 232, di villa. Jika Rangga sudah menikmati sore pertamanya, berbeda dengan pasangan yang juga baru menikahkan secara paksa. Mereka baru saja sampai di villa. Terjelas sebuah wajah Akila dan juga Dava yang sama-sama canggung. Bahkan selama di perjalanan menuju villa, pasangan suami istri itu tidak berbicara sama sekali. Mereka seakan sibuk bermain dengan pikirannya sendiri. "Adek, Mas pergi sebentar ya, ada perlu," kata Dava. Akila menganggukkan kepalanya, tanpa bertanya kepada suaminya itu pergi, dan kemudian masuk ke dalam kamar dan duduk di atas tempat tidur. Peri Akila saat ini sungguh sangat kacau, apalagi melihat sikap Dava yang langsung pergi seakan ingin menghindar. "Aku takut kalau Mas Dava marah terus benci aku karena masalah ini." Akila mengusap air matanya yang mengalir dengan sendirinya. Dia sangat takut jika Dava pergi meninggalkannya. Dia selalu siap kehilangan Rangga karena dia tahu bahwa Rangga memang tidak menginginkannya. Namun berbeda dengan Dava, Akila sedikit pun tidak ingin jika Dava meninggalkannya. Dia sempat takut jika seandainya Dava menikah dan wanita yang menjadi istri sang pengacara tidak mengizinkan suaminya untuk dekat dengan Akila. Hal ini yang selalu menjadi bahan pikiran Akila. Bagaimana dia hidup tanpa Dava, karena selama ini hanya Dava yang begitu sangat mengerti dan memahaminya. Pikiran-pikiran itu selalu membuat Akila takut. Apakah cintanya untuk Dava itu sebenarnya sudah ada sejak dulu? Hanya saja dia menutup rasa itu dengan kata sayang terhadap saudara, sedangkan dengan Rangga hanya sebatas obsesi semata. Akila tidak melakukan apapun, dia hanya duduk sambil menangis. Rasa takut yang terus saja memenuhi pikirannya hingga gadis bocah manis itu merasa tidak tenang. Akila memandang jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Sudah lebih dari 45 menit Dava pergi. Namun, mengapa belum kembali? Apakah Dava benar-benar pergi dan meninggalkan dirinya sendiri di villa ini? Lagi-lagi Akila menyesal dengan apa yang telah dilakukannya, sehingga membuat hubungannya bersama dengan Dava berakhir dengan cara yang seperti sekarang. "Kenapa nangis?" Dava baru saja kembali mengusap kepala istrinya. Akila sejak tadi melamun baru menyadari keberadaan suaminya yang berdiri tepat berada di depannya. "Akila nggak nangis kok." Akila tersenyum dan mengusap air matanya. "Yakin nggak nangis? Terus mata kenapa sembab?" Dava mengusap pipi istrinya. Jika hubungan Dava dan Akila tidak begitu dekat, mungkin saat ini Akila sudah sangat senang mendapat perhatian seperti ini dari Dava. Namun, hal seperti ini memang sudah sering dilakukan oleh Dava setiap kali bila Akila menangis. Jadi sepertinya tidak ada yang spesial dengan sikap Dava yang manis seperti ini. "Akila benar nggak nangis? Ini sebab karena nangis yang tadi." Akila memberikan alasannya. "Oh, kirain takut ditinggalin." Dava tersenyum kecil. Akila diam menang Dava. Apa yang ada di pikirannya, mengapa dengan mudah dibaca oleh pria tersebut? Apakah Dava ahli dalam membaca isi pikiran? Buka, Dava menunjukkan celana yang dipakai oleh Akila. "Mas mau apa?" Mata terbuka lebar tengah mendengar perintah dari suaminya. Mendadak Akila panik dan juga gugup. Wajahnya kini sudah merah merasa malu dan kesal. "Mas mau apa? Mas jangan macam-macam ya," ancam Akila. Dava menahan Akila dengan mengerutkan keningnya. "Macam-macam seperti apa yang Adik maksud? Tanyakan." "Iya, Mas jangan kurang ajar. Apa Mas pikir Akila takut?
Akila berdiri dan memandang ke arah atas karena postur tubuh Dafa yang lebih tinggi darinya. Dengan sangat berani, Akila membusuk ke dadanya dan menatap Dafa dengan sengit. Kurang ajar, Dafa mempertanyakan apa tadi didengarnya. Iya, apa namanya? Aku tidak kurang ajar. Akila siap melawan jika Dafa berani berbuat tidak senonoh terhadap dirinya. Sayang, jika Mas memaksa dalam artian yang salah, Dafa dengan saja menegakkan setiap suku kata yang dikatakannya. Dijamin tidak akan ada yang berani untuk menggerebek kita di sini, karena kita sudah suami istri. Dafa tersenyum melebar. Dia betul gemas ketika melihat wajah Akila yang panik seperti sekarang. Kita menikah karena paksaan, Akila mengingatkan Dafa. Paksaan atau dipaksa? Dafa tersenyum tipis. Ya sama aja, jawab Akila. Terus, Dafa masih menunggu perkataan dari istrinya. Ya, itu artinya, Akila diam dan bingung untuk menjelaskannya. Jika Mas melakukan hal itu terhadap adik tidak bisa melapor ke pengadilan ataupun kantor polisi, karena kita suami istri sah secara agama. Untuk surat menyurat sedang dalam proses. Akila melihat liurnya yang terasa kelat. Bagaimana mungkin Dafa bisa bercinta dengannya, padahal tidak cinta? Dafa tersenyum tipis ketika melihat wajah istrinya memucat. Namun, jika Mas yang melaporkan adik ke pihak yang berwajib dan mengatakan bahwa adik tidak mau memberikan hak Mas sebagai suami, maka dia bisa dihukum sesuai dengan undang-undang pernikahan. Dengan pasal, Dafa menghentikan ucapannya dan memandang Akila. Sudah banyak yang lanjut, Akila udah tahu kok apa yang bakal abang sebut. Akila berkata sambil menutup telinganya. Jika diperpanjang, maka pasti nanti akan banyak lagi pasal-pasal serta sanksi hukum yang disampaikan oleh Dafa. Yakin nih, gak mau disebutkan isi pasalnya? Dafa dengan jalannya mencubit pipi istrinya. Akila menggelengkan kepalanya. Jika berdebat masalah hukum sudah pasti dia akan kalah. Sudah, cepat buka. Dafa kembali merintah Akila. Akila menggelengkan kepalanya. Akila gak mau, jawabnya dengan menundukkan kepala. Gak mau apa? Tanya Dafa. Akila diam dan bingung harus menjawab apa. Menurutnya tidak mungkin menolak juga. Akila takut terancam pidana. Sudah cepat, keseberang Mas ada batasnya ya. Dafa semakin memaksa istrinya. Dengan ragu-ragu akhirnya Akila menurut. Wajahnya sudah begitu sangat merah karena merasa malu. Sedangkan tangannya menutupi bagian inti tubuhnya. Akila benar-benar belum siap untuk menjalankan tugasnya sebagai istri. Dan Dafa memberikan sedikit waktu untuk menenangkan diri dan menerima situasi yang sekarang mereka jalani. Dan bagaimana cara menolaknya? Akila pun bingung. Baring, perintah Dafa. Mas mau apa? Akila bertanya dengan terbata-bata. Sudah, gak usah banyak tanya. Cepat baring. Dafa berusaha untuk menenangkan detak jantungnya yang berdegup dengan cepat. Apalagi pemandangan depan matanya itu sangat menggiurkan. Mas, Akila gak mau. Akila menggelengkan kepalanya dan sungguh belum siap untuk melakukan hal tersebut. Apalagi pernikahan mereka yang terjadi karena insiden yang tidak diduga. Sepertinya adik minta dipaksa ya. Dafa menatap wajah istrinya dengan tatapan bengis. Nali Akila benar-benar menciut ketika mendengar perkataan suaminya. Tak memperpanjang perkara, dia pun menurut dan berbaring atas tempat tidur. Nanggung dek, kau cuma celana aja. Baju sekalian. Dafa mode ngelunjak. Mas, Akila gak mau. Akila memandang Dafa dengan mata berkaca-kaca. Jika tidak mau, itu artinya sudah melanggar undang-undang pernikahan. Dafa menggulung senyumnya.
Sebenarnya dia kasihan melihat wajah istrinya, namun Dafa juga tidak mungkin membuat jarak di antara dirinya dan Akila, apalagi mereka yang sekarang sudah menjadi suami istri. Mas, Akila malu. Akila masih mencoba untuk bernegosiasi. Dia sungguh sangat tidak berani untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh suaminya. Lihat saja saat ini bibirnya sudah pucat, tangan gemetar dan degup jantung yang bekerja lebih cepat daripada biasanya. Mas sudah jadi suami, dek, jadi gak ada alasan lagi untuk malu. Sudah cepat, Mas gak bisa menunggu lagi. Akila masih diam dan menimbang apakah menerima harus menolak. Kenapa sih gak ada romantisnya? Padahal kita kan baru nikah dan masih malu-malu. Ini main paksa. Dasar suami yang gak ada pekanya, gak ada manis-manisnya, gak ada romantisnya. Akila bersungut memandang wajah suaminya. Walaupun dia berkata sangat pelan, namun dapat mendengar semua yang dikatakan oleh istrinya. Hal ini membuat Dafa semakin gemes melihat tingkah Akila. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.